Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Bu Arlan dari SD Garut Islamic School Prima Insani Garut. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran terkait tematik subtema 2, pembelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Okay, friend, before we study, let's pray to Allah. Okay, begin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Teman-teman, mari kita perhatikan gambar di samping. Tahukah kamu mengapa berat badan dan tinggi badan kita berubah ya? Apakah kalian masih ingat? Ketika masih bayi, apakah kalian sudah bisa langsung berjalan? Atau mungkin sudah bisa langsung membaca? Tentu saja belum ya teman-teman. Adanya perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, dan kemampuan membaca itu dikarenakan tubuh kita mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kira-kira bagaimana ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia? Yuk kawan-kawan, kita telah bersama dengan membaca teks berjudul Ayah Salman yang ada di halaman 49-50. Teman-teman, sekarang kita mereview ulang apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan dan akan berakhir ketika dia sudah dewasa. Contoh pertumbuhan. Nah, berat badan Ayah Salman ketika masih bayi 3,5 kg dengan panjang 45 cm. Ketika dia sudah dewasa dan berumur 35 tahun, Ayah Salman memiliki berat badan 80 kg dengan panjang 180 cm. Nah, kalau tadi kita sudah mereview terkait pertumbuhan. Nah, sekarang apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Jika pertumbuhan akan berakhir ketika manusia itu sudah dewasa, maka perkembangan, terutama perkembangan emosi dan juga pikiran, akan terus berkembang. Contoh perkembangan. Saat masih bayi, Ayah Salman belum bisa berjalan. Namun dengan seiringnya perkembangan fisik dan juga emosi, maka Ayah Salman sudah bisa berjalan, lalu bisa naik sepeda dan melakukan kegiatan lainnya. Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, teman-teman, yuk mari kita eksplorasi dengan mencari tahu apa saja zat-zat yang terkandung dalam makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, apa saja zat-zat itu? Ayo kita cari tahu bersama ya kawan-kawan. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Fungsinya adalah sebagai penyimpan energi di dalam tubuh kita. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat ada nasi, ada singkong, dan juga ada gandum. Yang kedua ada vitamin. Vitamin berfungsi sebagai penjaga tubuh kita. Nah, contoh makanan yang mengandung vitamin adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang ketiga, ada lemak. Nah, lemak dalam tubuh kita sebagai cadangan energi, sekaligus untuk melarutkan vitamin yang ada di dalam tubuh. Nah, contoh makanan yang mengandung lemak adalah daging-dagingan dan juga kacang-kacangan. Yang keempat, yaitu mineral. Mineral berfungsi sebagai pembangun tubuh kita. Nah, contoh makanan yang mengandung mineral adalah garam.
Yang kelima dan yang terakhir adalah protein. Sama seperti mineral, protein berfungsi untuk menjaga tubuh kita. Contoh makanan yang mengandung protein adalah ikan dan juga sayur-sayuran. Untuk mengolah zat-zat yang biasanya terkandung dalam makanan sehat dan bergizi, silahkan ya teman-teman mengisi tabel yang ada di halaman 51, dan jika sudah, silahkan teman-teman kirimkan ke Google Classroom tematik. Teman-teman, mari kita rumuskan bersama. Coba, ini merupakan gambar dari sila yang keberapa ya? Ya, betul. Ini merupakan lambang dari sila kedua. Sila kedua ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di masyarakat. Amalan sila kedua adalah ketika Ayah Salman mengajak Salman untuk membantu korban bencana alam. Itu merupakan salah satu contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang teman-teman boleh ya merumuskan apa saja contoh-contoh pengamalan sila kedua yang mungkin sering kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Silahkan dituliskan di halaman 52. Jika tadi kita sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia, yuk sekarang kita presentasikan dengan menuliskan tahap-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah dan dituliskan pada tabel di halaman 53. Makanan yang sehat dan bergizi akan membantu tubuh kita sehat. Nah, selain makanan, tubuh kita juga membutuhkan olahraga. Yuk teman-teman, kita bersama-sama ya melakukan olahraga senam gembira dengan melihat video di bawah ini. Setiap manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan ini, kita membutuhkan yang namanya makanan sehat dan bergizi. Ayo teman-teman, tadi kita sudah belajar ya zat-zat apa saja yang terkandung dalam makanan sehat dan bergizi. Sekarang, Bu Guru akan mengasihkan kalian misi untuk membuat menu makanan sehat dan bergizi untuk 1 pekan ke depan. Silahkan menunya bisa kalian tuliskan di halaman 57. Siapa di sini yang mau disayang Allah? Atau siapa yang di sini mau ditambahkan nikmatnya oleh Allah? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Ini terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang kita alami seharusnya membuat kita semakin bersyukur. Nah, salah satu contoh bersyukur adalah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Jadi, sudahkah bersyukur hari ini kawan-kawan? Jazakumullahu khairan katsiran bagi teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa hubungi Bu Arlan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.